Oke. Hai Om, selamat sore semuanya. Itu bagian bawah dashboard saya lepas tadi ya, jadi saya mau tunjukkan seperti ini. Ini adalah switch panel. Kalau gambarannya itu switch panel racing ya, jadi saya modif sendiri. Ini seperti DIY, jadi saya bikin customize seperti ini. Keren ya Om ya. Jadi semula itu cuma satu tok, cuma ada satu saja ini. Jadi ini adalah saklar untuk fog lamp, yang lainnya itu polos, tidak ada. Terus saya punya ide, karena saya rencana mau pasang GRL, terus pasang fog lamp tambahan, terus pasang lampu kolong sama lampu RGB running yang seperti bis kota, kalau di belakang itu nyala jalan itu ya. Terus saya juga akan berpikir pasti ya, untuk switch taruh mana. Akhirnya saya ada ide seperti ini. Awalnya saya melihat switch racing atau panel switch racing yang harganya sekitar 300 sampai 500 ribu. Nah, gambarnya seperti ini. Kayaknya mahal loh. Tapi saya bikin seperti ini saja. Ini mudah Om, modalnya murah. Lampu seperti ini satunya harganya 7.500 ya. Jadi tombolnya seperti ini, satu 7.500 kali 4. Terus untuk saklar yang klasik seperti ini harganya 10.000. Terus untuk saklar seperti ini harganya 2.500. Murah karena ini untuk arus AC sebenarnya, tapi sudah saya custom jadi DC, dalamnya ada LED-nya. Terus pot meter seperti ini kecil, ini harganya 25.000. Terus untuk power outlet ini ya, seperti ini ya, power outlet ini harganya 35.000. Jadi kalau di mobil belum ada power outletnya, bisa dipasang. Ini caranya mudah, sambungannya cuma 2, ini positif, ini negatif, udah gitu aja dipasang. Kalau power outlet yang ada di mobil itu cuma arus saja, tapi tidak bisa difungsikan untuk korek api. Jadi kalau korek api dipasangkan di power outlet bawaan wagon ini, dia tidak akan menyala. Tapi kalau power outlet seperti ini bisa nyala, karena memang didesain untuk korek api. Oke. Terus juga dibutuhkan soket ya. Nah, soket-soket seperti ini saya menggunakan 3 soket. Soket yang pertama ini yang di atas ini nanti arusnya pemutus ground. Jadi ini ada 8 kabel, terminalnya besar. Ini satu bagian seperti ini harganya 25.000. Terus yang medium, terminalnya juga besar kuningan, pasangannya ini harganya 20.000. Kabelnya 4, ini kabelnya 8. Mahal yang ini, tapi banyak yang ini ya. Terus kalau yang kecil ini harganya 15.000. Ada 4 kabel juga, tapi saya fungsikan cuma 2. Ini nanti untuk saluran switch ini ya. Kenapa kok harus menggunakan soket? Alasannya mudah, biar rapi. Selain rapi, kadang kalau mobil kena servis, di servis itu mesti akan lepas ini ya, karena di bawah setir itu ada komponen-komponen elektronik, ada juga sekring, sebelah kaki kanan itu ada 2 sekring. Untuk mencapai itu harus ngelepas ini. Semisal nggak pakai
soket seperti ini akan kesulitan, otomatis akan dipotong semua. Setelah itu disambung ulang satu persatu, padahal ini kan jumlah kabelnya banyak ya. Ada berapa ya? Ini 8, ini 4, ini 4, jadi 16 kabel. Kelamaan kalau motong. Terus jangan lupa juga menyediakan sekring, karena sekring ini untuk pengaman. Jadi kalau semisal di daerah sini ada konslet atau mungkin hubungan singkat atau rusak, otomatis yang putus sekring di sini, bukan sekring yang ada di panelnya sekring mobil. Oke, saya akan beri penjelasan bagaimana saya melubangi ini ya. Yang pasti yang digunakan adalah solder untuk melubangi, terus sama gunting. Kalau pakai bor boleh, tapi berat ya di tangan ya. Contohnya seperti ini, gambarannya saja. Ini semisal panelnya, jadi dilubang seperti ini aja. Ini solder panas dilubang. Sudah lubang. Ketika sudah lubang, tinggal dibesarin saja. Ukuran lubangnya digedein pakai gunting. Jadi kan ini kan runcing ini, terus bagian kan agak membesar. Tinggal ditusuk, diputer-puter sampai menemukan ukuran yang pas untuk mana tadi? Untuk memasukkan tombol di sini. Nah, sudah masuk seperti ini. Kemarin sebenarnya saya sudah bikin video tapi kehapus. Nah, untuk power outlet juga sama. Ini lingkaran harus gede. Jadi di bagian bawah ini dicoblos pakai solder. Ketika sudah lubang, dibesarin pakai gunting yang agak runcing ya. Ketika sudah dapat ukuran yang pas, baru dimasukkan. Nah, power outlet ini ada penguncinya. Jadi ini yang kecil, ini masuk, kemudian dikancing. Udah gitu saja, terpasang seperti ini. Itu untuk gambaran singkatnya. Terus untuk wiring kabel atau skemanya, silahkan simak video ini. Oke, biar mudah dipahami, ini saya buat skema wiring diagram untuk jalur kabel-kabelnya ya. Oke, saya ambil untuk switchnya dulu. Untuk kaki tombol saklarnya ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Nah, yang panjang ini untuk pemutus arus atau switchnya. Kalau ini nanti saya fungsikan untuk arus ground yang pemutus arusnya. Terus yang kecil bawah ini adalah untuk menyalakan lampu LED, jadi kaki-kakinya lampu LED. Yang panjang itu positif, yang pendek itu negatif kalau lampu LED ya. Jadi yang positif ini harus dikasih hambatan. Nah, ini resistornya seperti ini. Untuk warna resistor ini kuning, ungu, coklat, emas. Jadi fungsinya supaya LED-nya ini nggak putus ketika mendapat arus 12 volt. Untuk nilainya berapa saya kurang tahu, yang pasti kalau pas beli di toko elektronik itu beli saja namanya resistor untuk lampu LED yang menyambungkan ke aki 12 volt. Jadi hambatan lampu LED untuk 12 volt. Oke, jadi di panel itu ada 3 bagian. Baris yang atas ini saya akan masukkan ke soket 1. Bagian yang sebelah bawah dan bawah ini akan saya masukkan ke soket 2. Dan untuk saklar yang klasik ini akan masuk ke soket 3. Oke, kita bahas dulu untuk bagian yang atas ya. Untuk soket 1 saya akan ambil arus pemutus untuk minus atau ground. Nah, jadi sebelum bahas ini saya akan tunjukkan. Misal lampu kan seperti ini. Ini misal nyambung, ini langsung ke aki. Ini kan langsung nyala. Jadi ketika dipasangi switch otomatis akan diputus bagian ground. Nah, seperti ini ya.
ini, jadi fungsinya seperti itu untuk saklarnya. Jadi saya ambil yang kering. Oke. Diagramnya seperti ini, saklar merah, kuning, hijau, biru. Masing-masing saklar kakinya 4. Saklar yang kaki yang paling tebal ini adalah untuk switch atau tombol, atau kakinya tombol. Terus yang pendek ini untuk LED, lampu LED. Jadi tiap kaki yang positif ini saya hubungkan sama resistor hambatan 12 volt. Terus saya jadikan satu, harus plus masuk ke bagian positifnya power outlet. Power outlet seperti ini positif, ini negatif atau ground. Nah, terus untuk bagian groundnya untuk menyalakan lampu LED ini, saya jumper langsung ke salah satu kaki switchnya. Sini ya, ini saya jumper. Kenapa ini nggak langsung saya masukkan ke groundnya power outlet? Nanti ini lampunya akan nyala terus, makanya saya jumperkan ke bagian saklar. Jadi ketika ditekan seperti ini akan nyala. Ketika dilepas otomatis akan mati. Jadi ini akan dapat switch juga ya untuk saklarnya. Nah, untuk untuk lampu LED-nya seperti itu. Nah, untuk masing-masing kakinya ini akan saya hubungkan langsung ke soket satu ya. Jadi di soket satu itu ada 8 kabel, 2 kabel untuk salah satu tombol. Jadi 8 dibagi 2 itu kan ada 4. Jadi bersambung 2 kabel, 2 kabel, 2 kabel, 2 kabel. Oke, yang pertama. Terus yang soket keduanya, jadi ini saya custom, dalamnya saya kasih LED juga, dan juga ada resistor. Jadi ini kakinya ada 6, sebelah 3, sebelah kanannya juga 3. Nah, ini sebenarnya bolak-balik sama saja, tapi karena ada LED-nya, saya posisikan positifnya di sini, negatifnya di sini. Nah, untuk negatif LED-nya ini saya langsung ke groundnya power outlet, berbeda dengan tombol yang di atas karena saya fungsikan ini untuk ground. Nah, untuk soket kedua ini saya fungsikan untuk switch arus positif ya, jadi yang ada arus positifnya langsung. Nah, untuk ini saklar ini adalah sebenarnya saklar arus listrik 220, tapi saya custom. Di dalamnya ini lampu sudah saya ganti LED dan ada resistornya. Terus saya fungsikan untuk sebelah sini positif, yang sebelah kiri ini negatif. Jadi yang negatif ini langsung masuk ke posisi negatifnya power outlet. Nah, terus untuk switchnya ini pakai switch ambil arus positif ya. Nah, ini saya fungsikan untuk pemutus remote HU yang menghubungkan ke power monoblock atau power 4 channel. Jadi ketika ini on, ini akan kehilangan arus positif. Jadi power monoblock sama power 4 channel tidak akan menyala karena sudah di remote off dari saklar ini. Nah, terus untuk power outletnya positif negatif ini nanti masuk ke bagian ACC mobil. Nah, ACC mobil itu kan juga ada power outletnya yang standar itu. Saya ambil yang positif dan negatif. Nah, di sini di bagian sini saya pasangi sekring. Ini ada sekringnya. Semisal kalau ini konslet, ini yang putus di sini, yang putus di sekring ini. Jadi bukan sekring yang ada di ACC. Kenapa kok bisa konslet? Nah, ini semisal ini kemasukan koin atau mungkin ini rusak, konslet. Jadi yang putus sekringnya.
Terus untuk voltmeter ini langsung saya hubungkan dari kutub positif atau kutub negatif ke bagian power outlet. Kutub positifnya voltmeter di positif power outlet, negatifnya langsung ke negatifnya power outlet. Terus untuk soket yang ketiga, ini adalah untuk saklar yang model klasik itu ya, yang ada cetit-cetitnya. Ini ada sticknya. Ini kalau ke atas on, kalau ke bawah off. Nah ini nanti saya fungsikan untuk bebas. Nah ini saya fungsikan untuk tambahan klakson, untuk klakson tambahan. Jadi kalau on itu nanti klakson kedua akan nyala, kalau off dia nggak akan nyala. Kalau tengah ini sudah ada kabelnya sendiri, ini standar saklar standarnya fog lamp, jadi ini tidak ada perubahan. Oke, jadi seperti ini ya. Ini biar mudah saya nyolder, saya ikat seperti ini, baru ditempel sama timah sama tenor. Akhirnya tersambung juga, tersambung pakai panel ya, seperti ini. Ini juga sudah tersambung. Sekarang kita rapikan saja ya, kita rapikan, kita bungkus lagi.
kita coba nyalanya ya. Ini untuk slotnya sudah saya pasang-pasang lampu ya. Sudah pasang lampu. Kita coba ya. Oke. Oke, yang ini tadi anggap saja ini lampu DRL, terus ini lampu fog lamp tambahan, ini lampu kolong, ini lampu biskota ya. Kita coba ya. Terus ini kita ambil arus listriknya. Oke, sudah jadi, sudah tersambung kabel-kabel ya. Ini misalkan lampu-lampu aksesoris yang ada di mobil ya. Ini voltmeternya sudah nyala, saya nyalakan untuk tombol yang ini ya. Ini untuk audio misalnya, sudah nyala. Nah, ini indikator audio. Ketika saya nggak gunakan, saya matikan. Terus misalkan ini lampu kolong, saya nyalakan. Nah, ini nyala satu. Misal ini lampu biskota, hijau sama biru ya. Misal ini lampu DRL, tiga lampu nyala ya. Terus misal ini lampu apa ya, lampu fog lamp tambahan misalnya ya. Coba satu-satu ya, biar kelihatan lampunya tak taruh sini. Ini yang tersambung ke saklar ini adalah ground ya, ground untuk arus plusnya langsung ke aki ya. Nah, terus untuk power outletnya saya coba pakai untuk charger HP. Udah nyala ya. Gimana hasilnya? Mudah ya Om ya. Seperti ini ya. Ini saklarnya bisa nyala. Kalau dimatiin mati. Oke. Untuk volt ampere-nya juga berfungsi. Gimana Om? Keren kan? Ayo coba. Oke, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bisa mempraktekkan sendiri ya. Semisal kalau ada kesulitan silahkan tulis komentar. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, juga like. Keren guys. Oke, dadah.